Tapi sekaligus polisi di Akpol Semarang. Dulu sebetulnya yang daftar polisi itu saya. Beneran saya yang mau daftar polisi. Ya, polisi jujur bukan. Enggak, tapi saya mau daftar polisi lalu katanya Romo badannya kurang tinggi. Lalu saya merenung-renung, saya bilang sama komandannya, Pak Komandan, jadi polisi tentara itu kan kalau perang kan iya Pak, bukan berjuang. Kenapa harus tinggi, saya ngomong gitu. Lalu dia bilang itu karena Romo giginya pecah gitu. Terus saya juga bilang, Pak kalau itu perang kan tembak-tembakan bukan gigit-gigitan. Tapi ternyata ya tetap saja saya nggak lolos. Tapi saya akhirnya sadar lagi ketika saya di belakang Romo Coki baca Injil, saya baru sadar, oh ya, kenapa mungkin saya tidak diterima. Saya tahu diri, padahal kan bukan gigit-gigitan, tembak-tembakan. Takut di saya ini takut tidak terpakai lagi, itu jenis ketakutan yang berbahaya. Ketika seseorang mungkin ada orang baru, lalu mungkin kalau kita kecil hati cepat berpikir, orang ini akan bisa menyaingi saya. Di paroki Boyolali itu baru ngetren, dia ingin jadi prodiakon. Saya melu piring-piring gitu, harus melu. Masuk jadi prodiakon. Ning mergo nopo aku ya ngerti. Jangan-jangan kita ini sering berpikir kalau ada orang baru, jangan-jangan ini menyaingi saya. Jangan-jangan ini menggusur pekerjaan saya. Atau bisa saja kita jadi cepat curiga. Kemarin seminggu yang lalu saya diwawancarai Radio Katolikana. Kenapa Romo sering pindah tugas? Saya 18 tahun imamat pindah ke 14. Ini SK Wisol Pak Gadering itu aneh juga. Tapi raiso ya. Saya pernah bertanya Bapak Uskup, kenapa saya yang sering dipindah? Karena Romo penyesuaiannya gampang, diuncal-uncal ke manut. Itu jawabannya. Lalu, tapi tidak apa-apa Bapak Uskup, saya mengatakan gitu. Dan apa kalau saya bilang sesuatunya aku mati sih layak layak diri. Soalnya kalau banyak tugas itu banyak, gitu kan mesti melakukan. Tapi itu bujikan. Takut tersaingi, takut tidak terpakai lagi adalah ketakutan yang dihadapi para pemimpin agama Yahudi. Ketika para rasul menerima banyak pengikut yang percaya kepada Yesus, pemimpin Yahudi itu merasa terbakaran jenggot. Dia merasa tersaingi. Mereka menggunakan kekuasaan untuk melarang para rasul mewartakan berita Injil. Tetapi Petrus dan teman-teman menjawab dengan berani bahwa mereka lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia, yakni para pemimpin agama. Satu poin yang menjadi alasan dasar para rasul adalah mereka harus mewartakan Kristus agar umat Israel bertobat, memperoleh pengampunan dosa. Maka dengan melarang pewartaan Injil, para rasul, para pemimpin agama Yahudi itu telah menghambat berita pertobatan dan pengampunan dosa sampai kepada umat manusia. Tadi di sini saya bonceng Mas Agung. Sebetulnya saya mau naik motor sendiri, tapi umat saya mungkin mesake, tak cilik turun dulu. Lalu saya dibonceng. Gitu. Sebetulnya saya ingin naik motor sendiri, tapi ya sudah tidak apa-apa. Saya tadi udah rontinya Karpanya Wiji aku duwe, rontine Kelangan Indah aku duwe, Kemulan ya, Pak Unggul ini aku duwe, Kertak
Aku kok tidak menyakiti hati umatmu ya. Keras ini. Maka hari ini saya ingin mengajak kepada Anda sekalian, marilah kita buang jauh-jauh rasa takut tersaingi atau tidak terpakai lagi. Sebab karena rasa takut tersebut jangan sampai menghambat kebaikan kita yang mau ditebarkan oleh orang-orang yang kita takuti akan menyayangi kita. Maka kita membuka diri sambil percaya kepada Tuhan. Jangan menghambat orang yang barangkali diutus Tuhan untuk menebarkan kebaikan atau berita keselamatan bagi semua orang. Ketika tadi di jalan ada yang proper ngalir mewaran apa ini, saya tidak terpancing. Saya cuma coba hati aku mungkin serah melek. Alhamdulillah masalah kita. Dan aku merasa takut tersaingi, tak minyak suci apa ya. Tapi mari kita buang jauh-jauh. Jangan sampai kita menggambar orang yang barangkali diutus oleh Tuhan untuk menebarkan kebaikan dan keselamatan bagi kita semua. Jangan hanya memandang ini nanti saingan saya, tapi mari kita berikan kesempatan untuk mereka, jangan menghambat mereka untuk melakukan kebaikan. Kita mohon itu dalam hari Ekaristi siang hari ini. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.